Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Mei 2026 dengan judul J.N. Lockboard bertemu J.N. Andrews. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Mari kita ikuti penjelasannya. Lockboard telah menjadi seorang penginjil Advent yang memelihara hari Minggu selama sekitar 3,5 tahun ketika ia pertama kali bertemu dengan seorang pendeta dari golongan gereja Masih Advent hari ke-7. Sudah umum diketahui di kalangan para mantan pengikut Miller bahwa banyak dari mereka yang memegang keyakinan pintu tertutup, keyakinan bahwa pintu kasihan telah ditutup, memiliki kecenderungan fanatik, dan orang-orang telah memberitahu Lockboard bahwa kelompok yang akan ia temui tidak hanya memelihara hari Sabtu sebagai pengganti hari Minggu, tetapi juga ketika mereka berkumpul mereka akan berteriak dan bersorak-sorak dan melakukan demonstrasi fanatik yang sangat gaduh. Dia tidak terlalu ingin bertemu dengan orang-orang seperti itu, tetapi seorang pria bernama Orton dari Rochester, New York, mendekatinya dan mengatakan bahwa orang-orang yang memelihara hari ke-7 sedang mengadakan pertemuan di 124 Mount Hope Avenue dan mengajaknya untuk hadir. Lockboard awalnya menolak undangan tersebut. Namun, Orton mendesak, Anda memiliki tugas di sana. Beberapa dari jemaat Anda telah bergabung dengan kaum Advent hari Sabat, dan Anda harus mengeluarkan mereka dari ajaran sesat ini. Mereka akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara dalam pertemuan mereka. Jadi, siapkan ayat-ayatnya, dan Anda dapat menunjukkan kepada mereka dalam waktu 2 menit bahwa Sabat telah dihapuskan. Dengan tantangan yang terngiang di telinganya itu, Lockboard mengumpulkan ayat-ayatnya dan bersama beberapa teman Advent hari pertama menghadiri pertemuan para penganut hari Sabat. Setelah itu, pengkhotbah muda ini telah berubah total. Tidak hanya menemukan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada fanatisme dan demonstrasi yang gaduh, tetapi seorang pendeta yang bernama J.N. Andrews mengambil ayat-ayat tentang hukum dan Sabat yang sama seperti dalam daftar Lockboard dan menjelaskan masing-masing ayat itu. Andrews tidak hanya membahas ayat-ayat yang sama seperti yang ia miliki, tetapi menurut klaim Lockboard yang menjelaskan dalam urutan yang sama juga. Itu sudah lebih dari cukup baginya. J.N. Lockboard menerima Sabat pada September 1852 dan segera mulai berkhotbah untuk Advent hari Sabat. Dalam tahun-tahun berikutnya ia menjadi pionir gereja Masih Advent hari ke-7 di California dan Inggris, melayani sebagai pendeta dan pemimpin gereja di beberapa bagian Amerika Serikat, serta menerbitkan sejarah pertama gereja Masih Advent hari ke-7 pada tahun 1892. Di suatu tempat, Ellen G. White mencatat bahwa manfaat orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan tidak akan berakhir. Seperti halnya J.N. Lockboard, dan hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.